Ya, jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih dalam Renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo. Mari kita bersama-sama untuk mengawali renungan kita pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap bentuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan jika sebentar kembali kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami ketika kami bersama-sama membaca, ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Ya baik Bapak Ibu, bacaan hari ini saya ambil dari Markus pasal 4 ayat 18 dan 19. Markus pasal 4 ayat 18 dan 19 akan saya bacakan. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi seorang petani, gulma adalah tumbuhan yang paling tidak diharapkan kehadirannya di sekitar benih yang sudah ditabur pada tanaman. Gulma tumbuh di sekitar tanaman dan kehadirannya itu menghambat pertumbuhan yang akhirnya menurun kualitas produksi dari sebuah tanaman yang ada, serta bisa menjadi sarang bagi hama dan penyakit bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ketika gulma tumbuh, maka di sekitar benih terdapat yang namanya zat-zat beracun yang bisa membunuh tanaman di sekitar tempat gulma tadi bertumbuh. Nah, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menceritakan bahwa sebagian benih yang ditabur itu jatuh di tengah semak berduri. Benih dan semak berduri akhirnya tumbuh bersama-sama dan terjadilah persaingan. Nah, rupanya semak duri makin besar dan makin menghimpit tanaman tersebut sampai mati dan tidak berbuah. Benih tidak jatuh di tempat yang tepat. Benih itu tumbuh di antara gulma, semak duri yang tanpa disadarinya memiliki dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup pertumbuhan dari sebuah tanaman. Melalui perikop hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita tentang sebuah bahaya yang besar ketika kita berada dalam konteks kehidupan kita dan kita ada dalam kekhawatiran dunia serta tipu daya kekayaan dengan berbagai keinginannya yang sangat bermacam-macam yang mungkin tumbuh di sekitar kita lalu berdampak dalam pertumbuhan iman kita. Membiarkan semak berduri atau gulma hidup bersama dengan benih firman yang kita bawa dan bertumbuh biasanya membuat kehidupan kita tidak berbuah nantinya. Ya, mungkin banyak sekali benih firman yang kita tangkap melalui renungan, melalui khotbah dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, tapi jika hati kita juga bertumbuh dengan gulma atau dengan semak-semak berduri, maka benih firman itu tidak akan berbuah dan menjadi tumbuhan yang sehat. Jadi apakah artinya jika pertumbuhan tanpa menghasilkan sebuah buah? Amin.